Rumor transfer klub Liga Italia Serie A Juventus masih berkutat pada usaha mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea yang justru berubah jadi bumerang. Sebelumnya, Juventus memang sudah memutuskan akan memboyong Romelu Lukaku meskipun klub belum berhasil menjual Dusan Vlahovic ke klub lain. Dusan Vlahovic sendiri sempat diminati banyak klub namun minat tersebut hilang satu persatu usai melihat bagaimana kiprah Vlahovic di Juventus musim lalu. Padahal, Juventus berharap penjualan Dusan Vlahovic bisa digunakan sebagai modal menembus Lukaku dan membeli pemain incaran lainnya. Namun keinginan Massimiliano Allegri bisa bekerja sama dengan pemain yang pernah membela Inter Milan membuat Juventus luluh dan berusaha mewujudkannya. Bahkan, Direktur klub Cristiano Giuntoli kabarnya juga ikut menemui perwakilan Chelsea agar kesepakatan transfer penyerang asal Belgia rampung secepatnya. Namun, langkah transfer Lukaku ke Turin tersebut malah menyulitkan Juventus lantaran Chelsea kabarnya menolak tawaran pertama rombongan Giuntoli. Melansir dari Juvev.com, tawaran Juventus tersebut berupa mengontrak Lukaku dengan status pinjaman, kontras dengan keinginan Chelsea ingin melepas Lukaku selama-lamanya. Penolakan Chelsea ini tak pelak menimbulkan masalah bagi Juventus. Sebab, belum lakunya Dusan Vlahovic bisa menunda Juventus menebus biaya transfer yang diminta Klesea untuk Lukaku. Masih harus ditunggu bagaimana langkah Juventus selanjutnya guna mengumpulkan uang demi memboyong Lukaku tanpa mengandalkan hasil penjualan Dusan Vlahovic. Selain saga transfer Lukaku yang semakin rumit, Juventus kabarnya menjadi pihak ketiga di tengah persaingan Manchester United dan Manchester City untuk Benjamin Pavard. Benjamin Pavard dikabarkan memang akan dilepas oleh Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Kabar ini langsung membuat dua-dua klub asal Manchester, yaitu Manchester United dan Manchester City berebut jasa bek berkebangsaan Prancis tersebut. Kini menurut laporan Football Italia, Juventus rupanya juga bergabung dalam persaingan mendatangkan Benjamin Pavard pada bursa transfer musim panas 2023. Bagi Juventus, Pavard dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa diandalkan di dua posisi, yaitu bek tengah dan bek sayap kanan. Juventus belakangan membutuhkan bek sayap, selepas kehilangan Juan Cuadrado yang memutuskan tak memperpanjang kontrak. La Vecchia Signora sebenarnya hanya mendapatkan satu pemain, yaitu Timothy Weah yang belakangan jadi satu-satunya pemain yang diandalkan oleh Massimiliano Allegri. Untuk mendatangkan Benjamin Pavard, Juventus membutuhkan dana senilai 40 juta euro yang belakangan juga disiapkan oleh Manchester United dan Manchester City. Manchester City sempat menjadi tim terdepan yang berminat mendatangkan Benjamin Pavard pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Benjamin Pavard memang dibutuhkan oleh Manchester City untuk mengisi sisi kanan tim asuhan Pep Guardiola, menggantikan Kyle Walker di posisi bek kanan. Sementara itu, Manchester United kabarnya juga membutuhkan bek kanan baru yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Variasi posisi Benjamin Pavard inilah yang kemudian membuat Manchester United tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Juventus dipastikan tidak akan memiliki agenda di kompetisi Eropa pada 2023-2024 mendatang setelah hukuman yang UEFA jatuhkan pada mereka. Harus batalnya keikutsertaan di Liga Konferensi Eropa musim depan membuat I Bianconeri menelan kerugian materi yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Pada Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023, UEFA resmi merilis pernyataan jika Juventus dilarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Pelanggaran finansial fair play jadi biang keladi masalah raksasa Italia tersebut di mana mereka diduga bersalah dalam memalsukan laporan keuangan mereka.
Skandal yang juga dikenal sebagai plusvalenza tersebut sudah membuat Juventus mengalami pengurangan poin 2 kali di Liga Italia 2022/2023 di mana akhirnya Federico Chiesa sampai harus gagal finish di 4 besar. Juventus harus puas duduk di tangga ke-7 klasemen akhir yang hanya memberikan mereka tiket ke Liga Konferensi Eropa alih-alih Liga Champions, namun itu pun masih harus dicabut oleh UEFA. Fiorentina kemudian dijadikan pengganti Juventus untuk berlaga di kompetisi kasta ketiga antar klub Eropa tersebut dan ini berpotensi memangkas pemasukan ke Allianz Stadium musim depan. Selain melarang Juventus untuk ikut Liga Konferensi Eropa, UEFA juga mewajibkan klub yang bermarkas di Turin itu untuk membayar denda sebanyak 20 juta euro. Padahal mereka sudah harus merelakan sekitar 15,5 juta euro yang bisa diraup apabila sukses menjadi juara Liga Konferensi Eropa dan itu hanya menghitung uang hadiah saja tanpa memasukkan hak siar maupun hak komersil lainnya. Dilansir dari Football Italia, artinya Juventus akan merugi nyaris 35 juta euro alias 600 miliar rupiah karena ketok palu dari UEFA. Masih dari Football Italia, Juventus telah dipastikan tidak akan mengajukan banding terhadap sanksi UEFA pada mereka. Pasalnya masih ada potensi jika hukuman yang dijatuhkan terutama dari segi denda akan diperberat andai penyelidikan lebih lanjut membuktikan jika si nyonya tua berdosa lebih besar. Tentunya hal ini bisa semakin mencederai manuver Juventus di bursa transfer di mana mereka perlu mendatangkan pemain-pemain berkualitas agar tetap bisa bersaing. Calcio Mercato mengabarkan jika kemungkinan besar Juventus akan melakukan penjualan aset-aset mahal mereka untuk menanggulangi problem ini. Dusan Vlahovic, Gleison Bremer, dan Federico Chiesa, yang sebelumnya masuk daftar tidak untuk dijual kini akan coba ditawarkan ke pasar. Sebagai gantinya Juventus akan coba mencari pemain top yang sekiranya bisa digaet dengan harga miring atau kontrak pinjaman. Contohnya saja Romelu Lukaku yang saat ini tengah terombang-ambing usai tidak diinginkan oleh Chelsea dan hubungannya dengan Inter Milan telah rusak. Begitu juga dengan Frank Kessie yang tidak punya tempat di Barcelona karena dianggap surplus. Tanpa sanksi UEFA soal pembatalan partisipasi di Liga Konferensi Eropa, Juventus pun sebenarnya sudah kesulitan bersaing di bursa transfer. Ketiadaan Liga Champions membuat tim asuhan Massimiliano Allegri itu sudah dalam posisi underdog apabila harus beradu tawaran dengan klub top Eropa lain ketika mengincar pemain yang sama.